Lepasin! Sini dari sini. Lepasin! Kamu kemana? Pegangin, cepet pegangin. Kabur. Gua bilang dia. Aduh. Wah. Alisa! Dokter, tolongin aku! Yasmin! Yasmin, jangan takut, Yasmin. Aku nggak mungkin lepasin kamu. Dokter, aku takut, dokter. Dokter. Kamu harus percaya sama aku, Yasmin. Kamu nggak usah takut. Yasmin, aku minta sekarang kamu tenang dulu ya. Aku bakalan narik kamu. Dokter. Yasmin, kamu tahan, Yasmin. Dengar ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama adik gua habisin lo. Alicia? Lex, bangun! Lex, tadi itu abangnya Alisa, ayo! Ayo cabut, Lex! Khawatir banget kalau sampai kamu jatuh ke bawah. Ternyata dokter masih peduli sama aku. Udah ya, kamu tenang ya, kamu jangan nangis. Sekarang kamu aman. Ada aku jagain kamu. Kenapa Romeo malah peluk-peluk Yasmin ya? Bukannya mencari Alicia. Kamu gak apa-apa kan? Hah? Nggak. Kamu gak ada yang luka kan? Nggak apa-apa dong, aku cuma takut aja tadi. Kamu tenang sekarang ya. Ada aku di sini. Aku pasti jagain kamu. Apa mungkin dokter punya perasaan lebih sama aku? Kenapa dokter kayaknya khawatir banget sama aku sampai segitunya? Kenapa aku gak bisa jauhin kamu, Yasmin? Seolah takdir selalu mempertemukan kita dengan kejadian-kejadian yang gak terduga. Aku makin sulit melupain kamu. Alicia kemana ya? Mas, barusan Yasmin hampir jatuh ke jurang, Mas. Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa, Pak.
Ya mendingan kita sekarang langsung cari Mbak Lisa aja ya. Itu ini tasnya Mbak Lisa kan? Ini tasnya Mbak Lisa. Iya bener, itu tasnya Alicia. Berarti Mbak Lisa di mana ya? Berarti Mbak Lisa ada di sini. Saya khawatir terjadi apa-apa sama dia. Setelah daripada kita pikir macam-macam, mendingan sekarang kita tetap cari Alisa. Mbak Lisa! Alicia! Mbak! Alicia! Itu Mbak Lisa! Astaga. Dek. Alisa! Dek, bangun, Dek. Dek, sadar dong. Dek, bangun, Dek. Alisa, bangun, Alisa. Saya butuh ambulans sekarang. Untuk lokasi saya Sherlock aja ya. Terima kasih. Dek, tolong bangun, Dek. Kayla, nggak boleh sedih terus dong. Nanti kita tunggu deh sampai Tante Alisa ketemu ya. Pasti ketemu. Pak, gimana Pak? Udah ada kabar belum tentang Alicia? Nah, ini anak buahku nih. Cepet angkat Pak. Iya, bentar. Mudah-mudahan mereka udah ketemu nih. Bentar ya. Halo. Gimana? Kalian belum ketemuin Alisa? Ya udah, cari segala cara, temuin dia. Ya, harus bisa. Dari awal kan Mama udah bilang, jangan pakai anak buah Papa aja, harus pakai polisi. Telepon polisi sekarang Pak. Ayo dong Pak, ini urusan Alicia Pak. Halo, Rangga, gimana? Udah ada kabar belum tentang Alicia? Mah, aku berhasil menemukan Alicia dan sekarang mau dibawa ke rumah sakit Yudhistira. Rumah sakit? Kenapa dibawa rumah sakit? Alicia kenapa? Kasih tahu ke Mama kenapa? Mah, ceritanya panjang, Mah. Nanti aja deh, nanti aku ceritain semuanya, oke? Oke, Mama sama Papa langsung on the way ke sana ya. Iya, Mah, oke. Itu Mbak Lisa udah sadar. Romeo. Gimana kondisi kamu? Badan aku sakit semua. Dan kepala aku juga pusing. Aku takut, Romeo. Mereka mau melecehkan aku. Kamu gak usah takut sekarang ya. Kamu kan udah di sini, kamu udah aman. Mereka nggak bisa apa-apain kamu lagi. Sekarang kamu harus ke rumah sakit pakai ambulans. Kamu ikut ke sana ya? Aku nggak mau ke sana sendirian, aku takut. Biar saya aja Mbak yang nemenin. Enggak, Mbak sudah jadi tugas saya untuk nemenin Mbak terus. saya bilang enggak ya enggak. Aku maunya kamu yang nganterin aku, Romeo.
Semuanya udah siap, Pak, Bu. Kita berangkat sekarang ya. Saya nggak mau ke rumah sakit kalau Romeo nggak ikut, Pak. Ya udah, aku ikut ke ambulans. Romeo, tolong temenin Alicia ke rumah sakit ya. Nanti kita ketemu di sana. Kebetulan Papa dan Mama juga udah away. Ya Mas, gak usah khawatir. Yasmin, kamu tunggu sini dulu ya. Ada sesuatu yang mau saya urus. Oh, mau kemana, Pak? Udah, kamu tunggu sini aja. Nanti saya balik lagi. Ya. Ini dompet. Dompet siapa? Punya dokter. Besok deh aku balikin biar ketemu sama dokter nanti di rumah sakit. Kamu yang punya villa ini ya? Iya, Mas. Kau pasti kenal kan dengan dua orang yang berusaha melecehkan Alicia adik saya? Kalau kamu nggak kasih tahu saya, kamu akan berhadapan langsung dengan keluarga Cakradinata. Ingat itu. Dan saya tidak bisa memaafkan semua tindakan ini. Namanya tuh Alex sama Eric, Mas. Saya bagi foto mereka. Oke, sebentar. Nih. Ingat ya, urusan kita belum selesai. Dan bagi siapapun yang terlibat dalam kasus ini, saya tidak akan tinggal diam. Maafin saya, Mas. Soalnya saya nggak tahu kalau teman-teman saya bakal ngelecehin Alicia. Maaf aja nggak cukup. Ingat itu. Dompet ini bisa jadi alasan aku untuk ketemu sama Dr. Romeo besok. Dia pasti nggak akan bisa ngindarin aku lagi, kan? Yasmin, ayo, saya anterin pulang. Mobil Mbak Lisa gimana, Pak? Mobil Alicia udah oke, kamu nggak usah pikirin. Saya udah minta tolong orang untuk ngurus. Dan kamu kan harus cepat sampai rumah biar cepat istirahat, ya? Oke, Pak.
Gue harus pastiin kalau Saka ini bener-bener anaknya Rati dan juga Yoga. Sebenarnya dia mau kemana sih? Pak, kasihan Pak. Saya belum makan Pak. Minggir nggak lo? Pak, tolong Pak. Buat makan aja Pak. Tolong Pak. Ganggu aja lo. Jahat banget Bapak. Sial! Cepet banget sih tuh orang hilangnya. Terima kasih banyak ya Pak Rangga sudah anterin saya pulang. Justru harusnya saya berterima kasih sama kamu. Karena berkat kamu sudah membantu saya untuk mencari dan menolong Alicia. Tapi saya benar-benar gak nyangka sama apa yang dialami sama Mbak Lisa hari ini. Saya jadi gak enak sih. Saya jadi merasa bersalah. Ya tapi ini kan bukan salah kamu juga. Dan ya memang sikapnya Alicia aja yang gak dewasa. Ya tapi kan tetap aja Pak. Ya tetap aja kamu gak boleh menyalahkan diri kamu sendiri kok. Dan saya berharap dia bisa mendapatkan hikmah dari ini semua. Iya Pak. Justru saya dan keluarga saya itu merasa berutang budi sama kamu. Dan harusnya kita mengucapkan banyak terima kasih sama kamu. Karena berkat kamu, kita bisa menolong Alicia lebih cepat. Karena kalau kita terlambat aja, orang-orang itu berhasil melakukan sesuatu terhadap Alicia. Dan suatu hari nanti, saya janji kok, saya akan membalas semua kebaikan kamu. Gak usah Pak, gak perlu. Saya bantuin tanpa pamrih kok. Ya saya tahu sih. Kamu emang orang yang baik kok. Ya udah Pak, kalau gitu saya masuk ke dalam dulu ya. Iya, sekali lagi makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Romeo, Pak, Ma. bagaimana dengan Alicia? Alisa udah dirawat di ruang rawat. Ini juga aku habis beliin roti sama susu buat dia. Rom, jadi sebenarnya apa yang terjadi sama Alisa kok sampai dia bisa dirawat di rumah sakit? Aku rasa lebih baik Papa sama Mama lihat langsung kondisinya Alisa. Mari. Iya Pak. Alicia, sayang. Mama. Ya ampun, Mama khawatir banget. Sekarang Mama lega karena sudah melihat kamu. Tadi Mama khawatir sekali, kakak kamu bilang kamu masuk rumah sakit. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja. Cerita sama Mama, sebenarnya apa sih yang terjadi? Aku dicekokin sama teman-temanku Pak. Pas aku udah mabok, mereka berusaha buat melecehkan aku. Pak, kita tidak boleh membiarkan mereka lepas. Lapor aja polisi, Pak. Mama nggak terima.
Mama mengandung Alicia dan membesarkan Alicia. Mama nggak terima kalau digini. Mereka nggak boleh bebas pokoknya. Kasih pelajaran, Pak. Iya, ini masalah serius. Papa juga nggak rela kalau anak papa dibeginiin. Lisa, siapa orang udah ngecewain kamu? Alicia, tenang aja. Mama tidak akan membiarkan mereka bebas. Ya? Mereka nggak boleh main-main dengan keluarga Cakradinata. Pak, kasih pelajaran sama mereka ya, Pak. Harus. Menurut info yang aku dapat, mereka bernama Eric dan juga Alex. Dan aku ada foto mereka. Nih, Mbak. Dan untuk masalah pelecehan ini, serahkan sama aku. Aku akan bereskan semuanya. Oke. Jangan sampai lolos. Mereka harus dapat hukuman setimpal. Ya, pasti, Pak. Tapi untungnya Alicia punya personal assistant, yaitu Yasmin. Karena gini, jujur kalau nggak ada Yasmin, mungkin kita semua terlambat bisa menolong Alicia. Dan mungkin mereka sudah berhasil melecehkan Alicia. Dan aku nggak kebayang sih, bagaimana kalau nggak ada Yasmin di sana. Sial, ternyata Yasmin yang nemuin aku. Alisa, kasihan juga ya dia. Dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kesepian dia. Yas, nih, Mbak Dia bawain mangga kesukaan kamu. Makasih. Oh ya Yas, gimana Mbak Alisa? Alhamdulillah baik-baik aja, cuma kasihan sih. Kasihan kenapa? Jadi pas ditemuin dia tuh dalam kondisi pingsan karena dia tuh hampir aja dilecehin sama teman-teman cowoknya. Astagfirullahaladzim, untung aja selamat ya. Hah, itu akibat karena dia jahat kali sama kamu. Mbak, nggak boleh ngomong kayak gitu, tuh namanya musibah, Mbak. Iya ya. Ya Allah, maafin dia ya Allah. Habisnya bahwa dia sebel banget sama orang itu, jahat banget sama kamu. Dia itu nggak tahu ya ada hukum tabur tuai itu. Nah, kalau hukum tabur tuai itu kalau kita jahatin orang, nah kita dijahatin lagi sama orang gitu. Tapi ya udahlah, biar ini suatu pelajaran buat dia, terus biar dia kapok. Tapi sebenarnya gini sih, Mbak. Ada hal yang memang aku sedang lagi cari tahu ini tentang keluarga Cakradinata. Mereka memang mendapatkan kekayaannya. Mereka hidup dengan kaya raya, hidup yang enak. Tapi sebenarnya mereka tuh nggak bahagia seperti yang kita lihat. Apa mungkin dia itu dapat hartanya dari jalan yang nggak benar? Bisa jadi sih. Iya, karena sering banget tuh ya. Jadi kalau misalnya kita dapetin harta dengan jalan yang nggak benar, itu bisa jadi keluarganya itu jadi berantakan. Ya memang mungkin aku harus lidikin lebih dalam lagi sih. Karena aku sampai sekarang juga masih belum tahu Cakradinata tuh dapet kekayaan dari mana. Dan mereka habis ngapain aja di masa lalunya sampai akhirnya mereka bisa kaya. Iya sih, tapi
Tapi Mbak Dia cuma kasih saran nih, kamu pelan-pelan aja, jangan gerasak-gerusuk, sabar gitu loh. Tapi masalahnya sekarang tuh aku lagi buntu sih. Aku masih belum nemuin benang merahnya. Antara Cakradinata, simbol C, kematian ayah sama ibu. Aku masih belum tahu. Aku masih stuck di situ aja. Ya, kalau Yasmin butuh bantuan, ya kasih tahu Mbak Dia aja. Mana tahu Mbak Dia bisa bantu Yasmin. Ya, pasti Mbak. Dan pastinya aku juga akan tetap selalu selidikin sih. Aku akan cari tahu apa penyebab kematian ayah sama ibu. Dan kenapa orang misterius itu mengincar keluarga aku. Aku akan cari tahu. Papa titip Alisa dong. Kamu rawat dia baik-baik sampai pulih. Ya, Pak. Nah, kalau Papa lihat secara fisik sih memang gak parah. Tapi Papa yakin dia pasti trauma sama kejadian yang menimpa dia. Jadi tugas kamu sembuhin dia. Sebagai dokter, juga sebagai kakak. Aku pasti akan ngerawat Alisa sebaik mungkin. Ya juga sih, walaupun aku nggak suka sama papa yang selalu memuji Romeo, tapi sebagai psikiater, dia memang oke. Aku yakin dia pasti bisa membantu menyembuhkan Alicia. Yes, itu artinya aku bisa deket-deket sama Romeo. Lagi-lagi papa cuma menganggap Romeo yang paling berjasa nyelamatin Alisa. Romeo? Ya. Mama titip ya Alicia. Mama percaya sama kamu. Gak usah khawatir. Papa sama Mama sekarang boleh pulang istirahat aja. Biar aku yang ngerawat Alisa di sini. Aku pulang ya. Ini aku ada beliin kamu roti, ada susu. Jadi susu ini sebaiknya kamu minum ya, biar mabuk kamu hilang. Kamu tuangin dong. Aku masih lemes banget gak bisa gerak. Ya, aku tuangin buat kamu ya. Makasih ya. Ya, dihabisin ya. Rangga. Ya, Ma. Sayang, Mama mau ngucapin terima kasih sama kamu karena kamu punya inisiatif untuk ngajak Yasmin mencari Alicia. Ya, Ma. Sebagai seorang kakak emang udah wajibannya selalu menjaga adiknya sih, Ma. Dan memang kan dari dulu gitu. Hanya saya yang selalu menjaga Alicia. Ya paling enggak hanya hal kebaikan itulah yang bisa saya lakukan dari dulu yang nggak pernah salah sampai sekarang. Iya sayang. Ya udah mah, saya pergi dulu ya karena besok saya harus kerja dan ngurusin admin. Kenapa Papa diem aja? Gak bisa ya? Ngucapin terima kasih ke Rangga. Atau muji-muji dikit lah buat Rangga. Muji apa? Ya muji lah. Berkat Rangga, Alicia jadi ketemu. Paling tidak dia ikut andil lah dan berperan.
Kamu tahu, yang dilakukan Rangga itu sudah kewajiban dia sebagai kakak. Emang susah ya? Kalau di mata papa itu selalu yang patut dipuji adalah Romeo. Sampai lupa ya papa ya, kalau papa punya anak kandung. Rangga banyak loh, melakukan banyak hal untuk kita. Ingat itu Pak, Romeo terus. Dia bawa kunci dan bawa satu bungkus makanan. Berarti dia tinggal sendirian di rumah. Tapi kemana perempuan yang pernah aku temuin yang tahu soal info Rati dan juga anaknya? Aku bakalan cari tahu kalau Saka ini benar-benar anaknya Rati dan juga Yoga. Setelah itu, baru aku habisi. Siapa ya kira-kira maling itu yang udah ngambil foto ini dan taruh di kantor Cakradinata? Aku harus cari orangnya ini. Tapi cari di mana ya? CCTV. Kantor Cakradinata pasti ada CCTV. Aku bisa cari orang itu lewat dari CCTV. Dompetnya Dr. Romeo juga ketinggalan. Jadi hari ini aku bisa ketemu sama dia untuk balikin ini. Ayo buruan, ini sopan terakhir. Sabar dong, ini kan belum selesai dikunyah. Apa mau aku keselak? Gimana badan kamu? Udah enakan kan? Badan aku masih sakit-sakit semuanya. Aku juga masih trauma karena kejadian semalam. Tapi selama kamu ada di sini nemenin aku jadi lebih tenang. Kamu gak usah khawatir. Aku pasti akan nemenin kamu kok. Aku pasti akan terus ngerawat kamu. Karena aku seorang kakak yang bertanggung jawab. Kakak? Tapi aku nggak nganggap kamu sebagai kakak aku. Kamu mau tahu nggak? Aku anggap kamu sebagai apa? Udah. Gak usah dibahas deh. Nih, kamu makan lagi ya. Kamu habisin aja deh. Habis ini aku harus balas chat dari staf rumah sakit. Kamu ngapain sih pakai foto-foto segala? Aku mau kasih tahu ke seluruh dunia
kalau kamu perhatian sama aku. Anugerah terbesar adalah saat orang yang kamu sayangi rela nungguin dan ngerawat kamu saat kamu sakit. Alisa, kamu kenapa bisa jatuh? Lagian kamu ada-ada aja. Kamu ngapain sih? Kamu gimana sih? Bukannya nanya dulu, ngecek dulu aku ada yang luka atau enggak. Sayang. Pak, Ma. Silakan. Gimana nih anak papa? Udah enakan belum kamu? Ya kondisinya udah membaik sih, Pak. Bagus lah gitu. Rangga mana? Karangga udah datang tadi pagi. Tadi Karangga bawain aku sarapan. Oh, papa kira dia nggak datang jenguk adiknya. Pasti papa mau marahin Rangga kan? Karena Rangga tidak perhatian sama adiknya. Ya kan? Kira-kira siapa ya yang udah buang foto itu ke sini? Di area kantor Cakradinata. Ayo Yasmin, mikir. Kebetulan CCTV di sana pada saat kejadian itu sedang diperbaiki, Mbak. Tapi CCTV tempat lain berfungsi. Jadi makin susah nemuin pelakunya kalau nggak ada rekaman CCTV-nya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun rekaman CCTV-nya nggak ada, aku masih yakin bisa nemuin pelakunya. Yang jelas maling itu masih ada hubungannya sama kantor Cakradinata ini. Yasmin, kamu ngeliatin apa dari tadi? Nggak ngeliat apa-apa, Pak. Pak, gimana kabar Mbak Lisa? Saya pengen datang ke sana deh, pengen jenguk. Oh, nggak usah lah, kamu nggak usah repot-repot juga Alicia. Alicia baik-baik aja kok. Kan ada Romeo juga yang jagain di sana. Ya udah bagus lah Pak kalau gitu. Saya permisi dulu ya Pak. Oh, silakan. Rob, aku mau nanya itu soal campaign rumah sakit kita gimana modelnya? Kita masih ada masalah sih Pak. Model kita belum dapat. Kenapa nggak aku aja yang jadi modelnya? Aku cuma mau bantu doang. Gak usah mikirin bayarannya kok. Kan Rumah Sakit Yudhistira juga bagian dari bisnis keluarga kita. Jadi aku mau ikut support juga. Bagus tuh. Ide bagus. Serius, Pak? Lah, serius dong. Papa malah nggak nyangka kamu itu mau dan keluarin ide kayak gini. Terus gimana, Rom? Ya, aku setuju aja sih Pak. Nanti untuk teknisnya biar aku aturin aja. Alicia nih bikin pusing aja sih. Gak pikir panjang, gak nanya dulu ke mamanya. Tahu-tahu main nawarin diri buat jadi model. Apa sih ini anak? Alisa,
Kamu kayaknya udah seger. Jadi setelah ini kamu boleh pulang ya. Boleh rawat jalan aja. Tapi aku dirawat jalan sama kamu juga kan? Iya. Rob, kita keluar dulu yuk. Papa mau bahas lebih lanjut soal model rumah sakit tadi. Ya. Iya, boleh Pak. Sayang, tunggu sebentar ya. Iya. Iya Pak, saya mau ngabarin kalau misalnya jadwal-jadwal Mbak Lisa di tanggal tersebut sepertinya harus di-cancel secara mendadak. Karena pada saat ini Mbak Lisa sedang ada di rumah sakit. Jadi dia belum bisa untuk melakukan pekerjaannya dia. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo Mbak Lisa. Halo Yasmin. Mbak Lisa gimana kabarnya? Kamu nggak usah basa-basi sama saya. Kamu dengar baik-baik ya. Jangan harap saya akan berterima kasih sama kamu setelah apa yang kamu lakuin. Saya jadi kayak gini juga gara-gara kamu. Tapi Mbak... Diam dulu. Saya belum selesai ngomong. Baik Mbak. Saya akan jadi model iklan untuk rumah sakit Yudhistira punya Romeo. Tugas kamu koordinasi sama pihak rumah sakit soal keperluan kampanye nanti kayak apa. Iya Mbak. Dan satu lagi Yasmin, kamu inget baik-baik. Jangan coba-coba kamu deketin Romeo lagi. Saya gak suka. Romeo itu punya saya, inget ya. Paham Mbak. Aku yakin kalau udah aku gertak gini, Yasmin gak bakal berani lagi buat deketin Romeo. Senyum-senyum kenapa kamu? Gak apa-apa, Mama. Mama tuh gak suka ya. Ngapain kamu punya ide mau mempromosikan rumah sakitnya Romeo? Buat apa sih ide seperti itu? Emangnya kenapa, Ma? Nanti yang ada rumah sakit Romeo akan semakin berkembang. Kakak kamu kalah saing, kamu gak kasihan sama kakak kamu? Masa gitu aja mesti dikasih tahu sih? Mama mikirnya kejauhan, Ma. Rumah sakit Yudhistira kan punya papa juga. Udah kamu nurut aja apa kata mama. Kamu batalin niat kamu jadi model iklan rumah sakit Romeo itu. Enggak, aku nggak mau. Kamu nih keras kepala banget sih. Kamu tuh lebih ngedukung Romeo atau kakak kandung kamu sendiri? Kalau mama maksa-maksa aku terus, nanti aku laporin ke papa. Kamu nyesek banget bilang. Lisa, Papa udah setuju ya kalau kamu nanti yang jadi model campaign rumah sakit Romeo. Oke, Pak. Tapi jangan lupa, Romeo tetap kakak kamu loh. Oke. Sekarang kamu istirahat dulu. Papa mau kantor, ya. Mah, Papa kantor dulu ya? Iya, Pak. Jangan coba-coba kamu deketin Romeo lagi. Romeo itu punya saya, ingat ya. Dokter perhatian banget ya sama Mbak Lisa. Dia emang baik sih. Pantas aja Mbak Lisa takut kehilangan Dokter Romeo. Aku sadar diri aku ini siapa. Bener kata Mbak Lisa. Aku gak boleh mimpi untuk sekedar dekat sama Dokter Romeo. Tapi apapun itu,
Yang penting Dr. Romeo bahagia sekarang. Kalian yang namanya Erik sama Alek kan? Siapa bukan? Apa nih? Lepas! Ampun bang. Bang, udah. Ampun bang. Udah bang. Kalian berdua dengar, jangan coba-coba menyentuh keluarga Cakardinata. Kalau kalian masih pengen lihat matahari besok pagi, dengar! Sekarang kalian ikut, ayo. Lu ikut gua kantor polisi. Bangun! Yuk! Ampun bang. Udah bang. Bagus. Ini pelajaran yang tepat bagi siapapun yang berani mengganggu keluarga Cakradinata. Maka pasti mereka akan berakhir dengan menderita. Si Yasmin mana ya? Apa masih di ruangannya ya? Saya telepon dulu deh. Kok dia nggak tahu. Aduh, ya Allah. Mbak. Mas. Ya Allah. Mas nggak apa-apa kan? Maaf ya mbak, saya nggak sengaja mbak. Saya soalnya buru-buru mbak. Nggak apa-apa kok, ini aman. Nanti saya gantiin semuanya kue-kuenya. Nggak usah mas, nggak usah, nggak apa-apa kok. Masa kok gemeteran? Masnya udah makan belum? Belum mbak, saya belum sempat makan dari pagi mbak. Soalnya saya buru-buru. Kebetulan kan saya bawa banyak kue nih mas. Ini buat masnya aja. Bener nih mbak. Berarti fix perempuan itu kenal sama Saka. Dan yang artinya kalau Saka itu bener-bener anaknya Rati dan juga Yoga. Ajeng harus tahu ini. Rin, kenapa kok? Kayaknya lagi capek banget. Ya ampun mbak, mbak masih ingat kan kejadian demo kemarin di kantor? Yang Mbak Yasmin sama Dr. Romeo nenangin pendemonya. Baik, untuk warga yang bukan perwakilan silakan di sebelah sana. Dan sambil menunggu makanan dan minuman yang datang. Dan untuk yang terluka, silakan juga diobati di sebelah sana. Terima kasih. Akhirnya cair juga ya. Iya. Kenapa ya? Nah, gara-gara kejadian itu, Pak Bas muji-muji Pak Romeo terus. Pak Rangga jadi kesel,
Makanya sekarang Pak Rangga tuh kerjanya detail banget. Harusnya bagus dong kalau misalkan Pak Rangga jadi kayak gitu. Jadi dia mau memperbaiki diri dan akhirnya lebih detail dalam pekerjaannya. Bagus sih bagus Mbak, tapi saya yang pusing. Mbak Ririn kayaknya tahu lebih banyak soal hubungan Dr. Romeo sama Pak Rangga nih. Oh ya, tapi kenapa Pak bahas kayak gitu ya? Padahal kan Dr. Romeo kan cuma anak angkat kan? Dan Pak Rangga kan memang anaknya Pak Baskara kan? Saya sih kurang tahu Mbak, tapi mereka berdua sekarang malah jadi saingan tuh. Oh ya? Apa emang dari dulu kayak gitu? Setahu saya sih baru-baru ini aja Mbak mereka kayak gitu. Marin, aku duluan ya. Iya Mbak. Semangat aja pokoknya, oke? Oke Mbak. Halo Mbak, kita ketemuan di sana ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang. Terima kasih ya Romeo ya, udah mau nganterin Alicia pulang. Iya Ma. Kamu gimana? Udah seger nih, kayaknya udah enakan ya? Aku udah mendingan kok Ma. Tapi aku masih harus dirawat sama Romeo. Aku kan masih trauma Ma. Romeo ini dokter yang sangat sibuk, pasiennya banyak. Jangan ngerepotin lah. Loh, aku kan pasiennya Romeo juga, Ma. Mama angkat telepon dulu ya. Kamu jangan pulang dulu ya. Kamu di sini dulu temenin aku. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku kan bakal jadi model iklan buat rumah sakit kamu. Soal itu nanti kamu ngomong sama Yasmin aja ya. Ih, Yasmin lagi. Bisa nggak stop sebut nama Yasmin? Bikin bete tahu nggak? Pi, kamu kan emang dia. Nama dia emang Yasmin, terus aku harus gimana? Nulis apaan sih, Yas? Kayaknya sibuk banget, serius banget. Nih, makan dulu nih, kuenya nih. Aku lagi nulis ini soal Dr. Romeo dan Pak Rangga. Kenapa mereka? Sebenarnya mereka tuh nggak terlalu dekat loh. Malah lebih tepatnya Pak Baskara yang punya Cakradinata tuh lebih percaya sama Pak Romeo. Padahal Romeo itu kan cuma anak angkat, bukan anak kandung Cakradinata. Aneh-aneh aja ya masalahnya orang kaya. Kasian juga ya Pak Rangga. Ya kalau dipikir-pikir sih kasihan sih, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam sana ya. Makanya dengan kejadian ini tuh aku jadi penasaran. Masalah aku nggak tahu apapun tentang Dr. Romeo. Aku juga nggak tahu kenapa bisa Pak Baskara percaya banget sama Dr. Romeo. Padahal Dr. Romeo cuma anak angkat. Mungkin aku harus lebih menyelidiki lagi sih. Aku akan ketemu sama Dr. Romeo, nanti aku akan telepon dia. Iya juga sih, masalahnya Dr. Romeo itu tahu semuanya soal kamu. Tapi kamu nggak tahu apa-apa soal dokter. Iya, makanya aku akan gali info sih. Aku akan cari tahu Dr. Romeo itu siapa, anak siapa, dan kenapa bisa diangkat jadi anaknya Cakradinata.